Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Pekat TV AJBMS, channel yang akan merangkum banyak ide bisnis yang bisa sobat jadikan referensi informasi untuk menemukan peluang membuka usaha sendiri dengan modal kecil dan banyak inspirasi baru yang bisa menghasilkan cuan besar. Informasi ini sangat cocok untuk pekerja kantoran, pekerja lepas, guru, dan ibu rumah tangga. Oke, kali ini saya akan bahas tentang rangkuman ide bisnis sampingan jualan jamur crispy untuk pemula. Pembahasan kita mulai dari persiapan bahan, estimasi modal, cara membuat, ketahanan, estimasi keuntungan, strategi penjualan, dan kesimpulan. Jamur crispy. Apakah sobat semua yang melihat video ini sedang mencari informasi seputar jamur crispy? Entah itu cara menjual, cara membuat, estimasi modal, estimasi keuntungan. Jika iya, sobat sudah berada di video yang tepat untuk melihat informasi itu semua. Dan sobat semua wajib melihat videonya sampai habis agar setiap informasinya sobat ketahui dan lihat secara detail. Oke, di pembahasan video rangkuman ide bisnis sampingan jualan jajanan jamur crispy untuk pemula, saya ambil referensi dari video YouTube channel Desi Putma. Nah, berikut ini adalah beberapa persiapan bahan yang harus kita sediakan bahannya terlebih dahulu sebelum memulai membuat atau memasak jamur crispy-nya. Bahan yang harus dipersiapkan adalah bahan utamanya jamur. Nah, jamur yang digunakan adalah jenis jamur tiram putih. Kemudian bahan pendukungnya seperti garam, lada, bawang putih, kaldu bubuk, tepung terigu serbaguna, tepung maizena, telur, minyak goreng, dan kantong kertas ukuran 14 x 11,5 x 4 cm. Itu sobat, bahan yang akan kita persiapkan untuk membuat jamur crispy. Sobat bisa lihat cara membuat dan modal yang akan dikeluarkan di pembahasan berikutnya. Oke sobat, kita masuk ke pembahasan estimasi modal yang akan kita keluarkan untuk pembuatan jamur crispy. Sekali lagi saya ingatkan, riset estimasi perhitungan ini harus sobat koreksi jika ada kekeliruan perhitungan dan tulis di kolom komentar agar sobat lain yang melihat dan akan memulai ide bisnis jualan ini bisa lebih memahaminya. Untuk referensi harga bahan, saya ambil dari lingkungan atau daerah tempat saya tinggal. Jika ada perbedaan harga di desa ataupun kota sobat, harap dimaklumi. Sobat bisa kalkulasikan lagi sesuai harga di daerah masing-masing. Oke, di dalam video referensi pembuatan jamur crispy untuk pemula ini saya ambil dari channel Desi Putma. Ada 10 bahan yang akan kita asumsikan total modal seluruhnya yang sesuai di daerah saya. Modal bahan pertama yang digunakan adalah jamur 100 gram dengan harga Rp3.500 yang saya dapat dari perhitungan seperti ini. Harga jamur di daerah saya adalah 1 kilonya Rp35.000. Pertama saya akan ubah kebutuhan jamur 100 gram menjadi kilogram, maka 0,10 kilogram dikali Rp35.000 sama dengan Rp3.500. Modal bahan kedua yang digunakan adalah garam secukupnya. Oke, karena di dalam video tidak dijelaskan harus memakai garamnya seberapa banyak atau di dalam video dibilang secukupnya, maka kita hitung saja menggunakan garamnya sebanyak 1/4 sendok teh atau setara dengan 1,5 gram dengan harga Rp30 yang saya dapat dari perhitungan seperti ini. Harga garam di daerah saya yang 250 gramnya Rp2.000. Pertama saya akan ubah kebutuhan garam 1,5 gram menjadi kilogram, maka 0,015 kilogram dikali Rp2.000 sama dengan Rp30. Modal bahan ketiga. Oke sobat, bahan selanjutnya kita akan menggunakan lada atau merica bubuk. Oke, karena di dalam video tidak dijelaskan harus memakai mericanya seberapa banyak, maka kita asumsikan pemakaian merica bubuknya yang sasetan atau sebanyak 4 gram dengan harga Rp1.000. Modal bahan keempat. Selanjutnya untuk bahan keempat kita akan menggunakan 4 siung bawang putih yang sudah dihaluskan dengan harga 4 siung bawang putih adalah Rp500. Karena satu bonggol harganya adalah Rp1.000, berarti kita hanya membeli satu bonggol saja. Untuk satu bonggolnya sendiri terdapat lebih kurang 10 siung bawang putih. Modal bahan kelima. Selanjutnya bahan kelima yang akan kita gunakan adalah kaldu bubuk. Oke, karena di dalam video tidak dijelaskan harus memakai kaldu bubuknya seberapa banyak, maka di sini akan kita asumsikan untuk pemakaian kaldu bubuk Royco yang saset berat 8 gram dengan harga Rp1.000. Modal bahan keenam. Oke sobat, bahan selanjutnya adalah untuk bahan kulit kriuknya. Kita akan menggunakan 10 sendok makan tepung terigu serbaguna atau setara dengan 100 gram dengan harga Rp800 yang saya dapat dari hitungan seperti ini. Harga tepung terigu di daerah saya adalah 1 kilonya Rp8.000. Pertama, saya akan ubah kebutuhan tepung terigu 100 gram menjadi kilogram, maka 0,10 kilogram dikali Rp8.000 sama dengan Rp800. Modal bahan ketujuh. Oke sobat, bahan selanjutnya adalah 2 sendok makan tepung maizena atau setara dengan 24 gram dengan harga Rp450 yang saya dapat dari perhitungan seperti ini. Harga tepung maizena di daerah saya adalah 100 gramnya itu satu bungkusnya Rp2.000. Pertama, saya akan ubah kebutuhan tepung maizena 24 gram menjadi kilogram
kg, maka 0,24 kg dikali Rp2.000 sama dengan Rp450. Modal bahan ke-8. Selanjutnya untuk bahan ke-8 kita akan menggunakan 1 butir telur dengan harga Rp1.250. Modal bahan ke-9. Oke sob, di dalam video kita akan menggunakan minyak goreng untuk menggoreng jamur crispy-nya. Karena di dalam video tidak dijelaskan berapa banyak minyak goreng yang harus digunakan, maka akan kita asumsikan untuk menggunakan minyak gorengnya sebanyak 1/4 kg atau setara dengan 250 gram dengan harga Rp4.500. Yang saya dapat dari perhitungan seperti ini. Harga minyak goreng di daerah saya dengan berat 1 kg adalah Rp18.000. Pertama, saya akan ubah kebutuhan minyak goreng 500 gram menjadi kilogram, maka 0,25 kg dikali Rp18.000 sama dengan Rp4.500. Modal bahan ke-10. Bahan terakhir kita akan menggunakan kantong kertas atau food grade paper yang ukuran 14 x 11,5 x 4 cm dengan harga satu piece-nya adalah Rp250. Yang saya dapat dari perhitungan seperti ini. Harga satu bungkus atau 100 piece kantong kertas tersebut adalah Rp25.000. Maka harga satu piece-nya adalah Rp25.000 dibagi 100 piece sama dengan Rp250. Oke, karena di dalam video tidak menjelaskan kemasan dengan 500 gram bisa mendapatkan berapa piece kantong jamur tiram crispy-nya, maka dengan 500 gram akan saya asumsikan untuk satu resep bisa mendapatkan 6 piece. Maka harganya adalah 250 dikali 6 piece sama dengan Rp1.500. Oke sobat, total modal untuk satu resep yang akan dipergunakan membuat jamur crispy untuk pemula ini adalah Rp14.530. Dan total modal pembelian dalam jumlah per kilogram atau per gram atau juga pembelian global di awal adalah Rp94.250. Estimasi modal ini tidak include dengan bahan habis pakai lainnya seperti gas LPG, pembelian bakar, kendaraan, belanja, dan lainnya. Sobat bisa hitung ulang lagi ketika akan membuat jamur crispy ini. Estimasi ini pasti tidak akan sama dengan keadaan di daerah sobat, pasti berbeda-beda harga. Sobat bisa sesuaikan sendiri. Tujuan estimasi ini hanya memberikan gambaran agar sobat semua bisa melihat berapa modal yang dibutuhkan untuk membuat satu resep ini. Oke, kita ke pembahasan selanjutnya. Langkah pertama, siapkan jamur 100 gram, garam secukupnya, merica bubuk secukupnya, 4 siung bawang putih yang sudah dihaluskan, dan kaldu bubuk. Langkah kedua, campurkan semua bahan ke dalam jamur. Setelah itu, aduk semua bumbu agar semua tercampur rata dengan jamur. Oke, setelah semua tercampur rata, kita tunggu 30 menit. Dan kemudian, langkah ketiga, kita akan membuat bahan kulit kriuknya. Siapkan 10 sendok makan tepung serbaguna, kemudian 2 sendok tepung maizena, lalu campurkan kedua adonan ini dan kemudian diaduk-aduk sampai rata. Oke, setelah jamur tiram yang sudah kita campur dengan bumbu-bumbunya, kita akan campurkan kembali dengan telur dan aduk sampai tercampur rata. Kemudian langkah keempat, ambil jamur yang sudah dicampur dengan telur tadi, kemudian kita masukkan ke dalam wadah adonan tepung kriuknya. Langkah kelima, kita tinggal menggorengnya di minyak yang sudah dipanaskan. Goreng hingga berwarna kuning keemasan. Setelah itu angkat dan ditiriskan. Oke sobat, ini adalah contoh hasil yang sudah digoreng. Ketahanan jamur crispy. Oke sobat, jamur crispy yang sudah digoreng estimasi ketahanannya itu bisa sampai 1 minggu di dalam wadah kedap udara. Dan itu semua tergantung perlakuan kita semua. Bagaimana cara menyimpan di dalam toples atau kemasan kedap udara. Estimasi keuntungan. Oke sobat, berapa kira-kira kita akan menjual satu kantong kertas jamur crispy-nya? Oke, kita cari tahu berapa modal satu kantong kertas jamur crispy-nya. Modal untuk satu resep adalah Rp14.530. Dengan modal itu atau 500 gram jamur tiram, asumsi saya bisa mendapatkan 6 kantong. Maka harga satu piece-nya adalah Rp14.530 dibagi 6 kantong sama dengan Rp2.421. Nah, ini adalah modal satu piece kantong jamur tiramnya. Jadi yang biasa dijual di pinggir jalan, satu kantong kertas jamur crispy ini dijual dengan harga Rp5.000 yang bisa dijangkau oleh umum dan anak-anak sekolah. Maka keuntungan satu kantong jamur tiram crispy-nya adalah Rp5.000 dikurang Rp2.421 sama dengan Rp2.579. Dan ada 6 kantong dalam satu resep pembuatannya. Maka untung untuk satu resep dalam pembuatannya adalah 6 kantong kertas dikali keuntungan bersih Rp2.579 sama dengan Rp15.474. Oke, jika kita menjual dengan harga Rp5.000, keuntungan satu resepnya adalah Rp15.474. Oke, akan saya asumsikan jika dengan modal satu resep dengan keuntungan Rp15.474 itu bisa habis semua dan laris manis dalam satu hari selama 30 hari. Maka keuntungan satu bulannya adalah
Rp15.474 dikali 30 hari, sama dengan Rp464.220 per bulan. Oke sobat, asumsi untuk satu resep keuntungan dalam satu bulannya adalah Rp464.220 per bulan. Oke sobat, asumsi jika penjualan 6 resep habis dalam satu hari selama satu bulan, keuntungannya adalah 6 resep dikali keuntungan bersih satu resep Rp15.474 sama dengan Rp92.844 per hari. Dan untuk keuntungan bersih satu bulannya adalah Rp92.844 dikali 30 hari sama dengan Rp2.785.320 per bulan. Oke sobat, itulah keuntungan bisnis sampingan jika kita menjual dan mampu membuat 6 resep dan penjualannya habis semua dalam satu bulan, dengan keuntungan bersih per hari adalah Rp92.844, dan jika habis dalam satu bulan keuntungan bersihnya adalah Rp2.785.320 per bulan. Oke sobat, kita masuk ke pembahasan strategi penjualan. Nah, banyak cara yang bisa digunakan untuk menjual produk makanan yang kita buat agar mendapat untung banyak. Berikut skemanya. Yang pertama, karena kita pemula, coba tawarkan ke tetangga, teman dekat, teman sekolah, teman kantor, teman kerja, temannya papa, temannya mama, temannya kakak, temannya adik. Dan yang kedua, coba jualan di lampu merah atau traffic light dengan menawarkan ke pengemudi mobil dan penumpang mobil yang naik angkutan umum. Yang ketiga, kemudian titip di kantin sekolah, warung minuman atau pedagang minuman yang selalu ramai, dan dengan cara bagi hasil. Sistem ini disebut konsinyasi. Untuk bagi hasilnya itu terserah sobat semua. Yang penting sama-sama menguntungkan. Yang keempat, update di status WA, Facebook, dan Instagram. Mudah-mudahan yang melihat postingan kepingin dan akan membeli. Yang kelima, buka gerai mini di depan rumah atau pinggir jalan dan buat spanduk. Pasti anak-anak kampung atau anak-anak di desa banyak membelinya. Yang keenam, bekerja sama dengan GoFood online. Lalu coba pakai aplikasi GoDesa untuk pemasarannya. Contohnya seperti ini. Yang ketujuh, iklankan dengan FB Ads. Nah, yang begini kita harus belajar lagi untuk mengiklannya. Tetapi kita juga bisa menggunakan jasa iklan dengan target orang-orang terdekat atau di daerah saja. Oke sobat, kita masuk ke pembahasan kesimpulan. Oke, bisnis sampingan jualan jamur crispy ini bisa dilakukan semua orang yang akan menjalaninya. Dan cara membuat jamur crispy ini sangat mudah dan simpel. Jika kita mampu membuat 6 resep dan penjualannya habis semua dalam satu bulan dengan keuntungan bersih per hari Rp92.844. Dan jika habis dalam satu bulan, keuntungan bersihnya adalah Rp2.785.320 per bulan. Silahkan dicoba dan dipraktekkan. Siapa tahu resep ini bisa menjadi resep andalan sobat semua dalam membuat ide bisnis jamur crispy yang banyak disukai anak-anak, remaja, dan masyarakat umum. Ingat sobat, kita hidup di dunia, sebagian besar tugas kita adalah menghadapi tantangan apapun itu, termasuk akan memulai bisnis sampingan jualan jamur crispy ini dengan pembuatan secara sederhana. Oke sobat semua, itulah rangkuman ide bisnis di pembahasan kali ini. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam estimasi. Kalian bisa koreksi dengan cara menulis di kolom komentar. Dan jangan ada kata-kata tidak baik untuk mengkoreksinya. Sekali lagi saya ingatkan, riset estimasi perhitungan ini harus sobat koreksi jika ada kekeliruan perhitungannya. Tuliskan di kolom komentar agar sobat lain yang melihat dan akan memulai dari bisnis sampingan jualan ini bisa lebih memahaminya. Semoga ini menjadi amal kebaikan untuk saya telah berbagi informasi rangkuman ini, dan juga amal jariah kepada sobat semua yang membagikan informasi ini dan sampai kepada sobat yang membutuhkan. Semoga informasi ini bisa membantu, dan saya harap kalian suka rangkuman ini dengan cara like agar tidak ketinggalan pembahasan rangkuman bisnis sampingan dan ide jualan lainnya yang sesuai passion sobat. Sobat semua bisa langsung subscribe agar terus mendapat notifikasi update pembahasan rangkuman ide bisnis sampingan lainnya yang akan menambah wawasan sobat, dan juga pembahasan pertahanan keluarga kita lainnya. Oke, sekian, sampai bertemu di pembahasan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.